Sinanya melintang. Kalau fajar kadhib itu menjorok ke atas ke bawah. Kalau fajar shadiq itu hakada ke kanan dan ke. Babul kalami, bab menerangkan kalam, berbicara fil adani, dalam adan. Muadzin ngomong tengah-tengah adan dipanggil bojone, "Mas, ayo nang pasar, sik adan sik." Babul kalam, berbicara fil adan, dalam tengah-tengah adan. Takallama, berbicara Sulaiman ibnu Surodin fi adani, dalam adanya Sulaiman. Waqala, berkata Al-Hasan, siapa Hasan Basri, la ba'sa, tidak ada masalah, itu mawjud, enggak masalah, ayat hakapa, dan tertawa siapa saksun, wa khali bermula saksun, itu azim adan siapa saksun, au yuqimu, atau qoma siapa saksun. Qala, berkata Imam Bukhari, hadatsana Musaddadun, qala Musaddad hadatsana Hamad an Ayyuba wa Abdul Hamid sahibi Ziyadi wa Asim al-Aqwal wa an Abdullah bin Haris an Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu qala Abdullah khutbah pada kita Ibnu Abbasin fi yaumi radhin, di dalam hari lumpur, tanahnya lumpur gimana? Becek, apa becek ya lumpur. Fi yaumi radhin, dalam lumpur atau becek. Karena habis hujan. Falamma balagha, ketika sampai al muadzinu, siapa muadzin, khayyala sholat, pada khayyala sholat. Fa amaro, maka perintah siapa Ibnu Abbas pada muadzin, ayuna, dia pada hendaknya memanggil muadzin, as-sholatu fil rihal. As-sholatu bermaksud itu fil rihali, dalam beberapa pondokan. As-sholatu bermaksud itu fil rihali, dalam beberapa pondokan. Panadoro, maka memandang al-qawmu, siapa kaum, ba'du, sebanyak kaum, ila ba'din, kepada sebagiannya. Maqala, maka berkata siapa Ibnu Abbas, fa'ala, melakukan hadza, pada ini alladzi amartuhu. Fa'ala, melakukan hadza, pada ini alladzi amartuhu, apa yang saya perintahkan. Fa'ala, melakukan hadza, pada ini alladzi amartuhu, apa yang saya perintahkan, itu kan. Man, siapa orang, huwa yang bermulaman, huwa kang utawi man, itu khair, lebih bagus, minhu, daripada Ibnu Abbas. Dia sendiri maksudnya kan, bukan min tapi minhu. Wa inasnya sholat Jumat, itu azmatun wajib. Wa inasnya sholat Jumat itu azmatun, itu wajib. Itu azmatun apa? Wajib. Ini bab menerangkan berbicara tengah-tengah adan. Namanya orang itu kan bisa juga kan, kita misalkan sedang adan kan, terus ada hal satu penting ngomong, ya kan? Ini ada babnya ini. Nah, jadi Sulaiman bin Surad itu pernah berbicara fi adanihi, di tengah-tengah adanya beliau, di tengah-tengah adan beliau. Nah, cuman Imam Bukhari hanya buat judul al-kalami fil adan, bab berbicara di tengah-tengah adan. Beliau tidak menerangkan hukumnya boleh apa tidak. Dari sini itu jalur kesimpulan, berarti Imam Bukhari memilih boleh. Itu maksudnya gitu kan. Nah, kalau tidak boleh, ngapain beliau begitu apa? Pasti diterangkan. Boleh kan. Ini menunjukkan Imam Bukhari itu boleh. Apalagi termasuk hal yang penting. Jadi Sulaiman bin Surad ini di tengah-tengah adanya beliau berbicara. Ini ulama ini kan. Bahkan Hasan Basri ini ulama besar ini. Tabi'in luar biasa ini. Laba saya terhaga, tidak masalah. Maksudnya nggak masalah itu tidak menjadi sebabnya adan itu batal. Di tengah-tengah adan kemudian ada sesuatu yang biar tertawa. Tengah-tengah adan terus diwong kan, melihat apa yang lucu ya, terus tertawa guyu. Atau adan diguyuni kancane, terus guyu. Nah, ini baksa. Lah, artinya nggak sampai adanya itu masalah, itu maksudnya. Walaupun secara adab ya ngomong adan kok. Nah, kan gitu kan. Cuman labak itu maksudnya tetap enggak masalah. Orang adan atau orang qomat. Qala Musaddad an Abdullah bin Haris qala Abdullah khotobana Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini pernah, beliau ini sedang khutbah di Jumat ini kan. Waktu itu fi yaumil adhin, hari habis hujan terus lumpur. Nah, orang yang adzan itu ketika sampai kayak sholat, mau sampai kayak sholat itu Ibnu Abbas jangan. Kayak sholat ganti as-sholatu fil rihal.
subuh. Jadi zaman Ibnu Abbas pernah terjadi waktu habis hujan, mana yang tukang adzan ini ketika mau baca hayya 'alas shalah dibaca mau itu langsung ditegur oleh Ibnu Abbas, jangan baca hayya 'alas shalah, bacalah as-sholatu fir rihal. Maka sholat dilaksanakan di pondokannya masing-masing. Nanti mengganti hayya 'alas shalah. Nah, waktu itu fanadhara al-qaumu ba'dhum ila ba'din. Nah, sebagian kaum itu saling pandang-pandangan. Ini ingkar maksudnya, ingkar. Ngapain kok aneh-aneh? Wong hayya 'alas shalah kok diganti as-sholatu fir rihal. Orang itu ingkar. Nah, heran kan ingkar. Nah, ketika Ibnu Abbas melihat masyarakat itu ingkar, maka beliau mengatakan fa'ala hadza man wa khairun minhu. Penggantian seperti itu, hayya 'alas shalah diganti as-sholatu fir rihal, itu pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Rasulullah. Kemudian menegaskan wa innaha azmatun. Sholat Jumat itu wajib. Ini gini maksudnya. Jadi orang-orang ingkar, kita ini kan mau sholat Jumatan, ya kan? Ngapain Ibnu Abbas itu kok nyuruh as-sholatu fir rihal? Sholat itu di pondokannya masing-masing. Padahal sholat Jumat itu wajib. Nah, maka beliau mengatakan, saya tahu kata Ibnu sholat Jumat itu wajib, saya tahu. Cuman ini kan waktu beletok, waktu lumpur, maka kamu sholatlah di rumah masing-masing. Dari hadis inilah diambil kan hukum, istinbat hukum dari para fuqaha, utamanya kita mazhab Syafi'i, termasuk udurnya sholat berjamaah adalah hujan atau lumpur. Sampai kita kan? Nah, ntar kita kaji kan, termasuk udurnya apa berjamaah, ya kan? Itu adalah hujan atau lumpur. Ini kan bukan lumpur. Apa? Saya tahu dari Abbas. Kapan kamu kok ingkar sama saya? Kan? Saya tahu Jumat wajib, cuma kasihan saya dengan kasihan kamu lumpur. Dan ini yang saya lakukan ini adalah saya pernah dengar, saya tahu menyaksikan Rasulullah makan seperti itu. Nah, sekarang ini ada tiga pendapat. Ini nanti ada hadisnya masing-masing. Jadi begini, nah, yang enak itu penggantian itu kalimat as-sholatu fir rihal itu yang enak itu di tengah-tengah. Apa maksudnya kan? Apakah pokoknya adzan sebelum akhir atau sesudah adzan? Jadi ada tiga pendapat. Kalau ini kan di tengah-tengah adzan, ya kan di tengah-tengah adzan. Ada yang berpendapat tidak, sebaiknya itu as-sholatu fir rihal itu dibaca sebelum kalimat dengan sesudah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, terus baru as-sholatu fir rihal. Ada yang seperti itu. Pendapat yang ketiga, yang bagus itu setelah adzan selesai terus ada pengumuman as-sholatu fir rihal. Jadi ada tiga pendapat. Tiga pendapat. Iya, kalau ini tengah-tengah. Nanti ada yang lain itu keterangan tidak begitu. Ada yang di setelahnya adzan, ada yang tadi setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Tapi kalau di sini yang bahasa Indonesia ya. Ya mungkin. Jadi ya as-sholatu fir rihal terus diterjemahkan gitulah. Tapi kalau setelah adzan, kalau membaca setelah adzan, tengah-tengah adzan yo waduh. Mesti ngono kan. Ngapain pas bikin terjemahkan gitu. Jadi hal yang baru itu pasti ada, pasti ada, enak kan? Nah, contoh seperti ini yo. Kan ada as-sholatu khairum minan naum. Itu sebetulnya itu kalau awal-awal dari mimpi yang didapat oleh Abu Bakar Zaid dan para sahabat yang mimpi masalah adzan, itu enggak ada as-sholatu khairum, enggak ada. Subuh itu as-sholatu khairum minan naum enggak ada. Jadi begini, ketika Bilal itu datang ke masjid, kan mau adzan, mau ngasih tahu Nabi bahwa sudah masuk waktu adzan. Jadi sahabat itu sebanyak itu mau adzan, saya ngasih tahu Nabi, ya Rasulullah, sudah masuk waktu, ayo adzan. Nah, ketika itu Nabi bisa tidur. Sahabat Bilal datang, ya kan? Kemudian, nah mau ngasih tahu kalau sudah masuk waktu subuh. Nabi tidur. Langsung Bilal adzan. Di akhirnya itu ditabi as-sholatu khairum minan naum. Nabi tahu. Nabi tahu. Wah, bagus nih yang Bilal. Teruskan, bagus itu. Nah, coba. Berarti kan tidak semua bid'ah itu enggak benar kan? Itu Bilal as-sholatu khairum minan, di mana as-sholatu bermula lezatnya, nikmatnya sholat itu khair, lebih bagus.
minan naumi, daripada nikmatnya tidur. Oh, kata Nabi, bagusnya. Teruskan. Itu Bilal, itu apa dari Bilal. Nah, cuman disetujui Nabi. Coba kalau nggak benar mesti marah Nabi kan. Kamu nyinggung saya, kamu lalai gitu kan. Lancang dia kamu nyinggung saya. Tapi Nabi tengok as-sholatu khairun, bagusnya terus. Maka Nabi pesan, pokoknya lal, setiap kamu adzan subuh tambah itu yo. Nah, itu asal mulanya kayak gitu. Itu asalnya as-sholatu khairun minan naum, itu tambahan dari Bilal bin Rabah. Berjasa sampai ila yaumil qiyamah kan dikenalkan. Tenang. Makanya sampai ada bahasa begini. Bidadari di surga itu kan bisa semewah seindah itu karena keberkahan, gitu kan, hitam pekatnya Bilal sebagai seorang muadzin. Jadi hitamnya bawa berkah. Jadi hitamnya Bilal bin Rabah kan yang tukang adzan itu membawa keberkahan dari sehingga menjadi bidadari cantik nambah apa? Setelah memulai itu keberkahannya irenge tukang adzan namanya Bilal. Sampai ada bahasa gitu. Sangat luar biasa. Maka namanya kan abadi kan, setiap muadzin disebut Bilal. Dan yang punya jasa as-sholatu khairum minan naum, itu Bilal bin Rabah. Jasa itu, berjasa itu. Menabi itu lapang dada ya kan. Coba sampai nol-nol, nyunggung lagi as-sholatu khairum minan naum. Bagus. Bab adzanil a'ma. Berarti bab menerangkan adanya orang buta. Idza kana apabila ada itu lau bagi akma man siapa orang yubiru yang memberi kabar siapa man pada akma. Qala berkata Imam Bukhari hadasan Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Syihab an Salimin ibni Abdillah an Abi dari bapaknya Abdillah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah inna Bilal yu'adzin itu adzan siapa Bilal itu adzan bilailin di dalam waktu malam. Fakulu maka makanlah kamu semua, wasrobu dan minumlah kamu semua. Kata Yunadia sehingga adzan Ibnu Ummi Maktumin. Siapa Ibnu Maktum? Sumakola. Kemudian berkata siapa? Abdullah, ini Abdullah. Anak. Wakana dan ada siapa Ibnu Maktum itu rojulan. Kan Salim dari Abdullah kan, an Abi dari bapaknya Salim, an Abi dari bapaknya Salim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah. Makanya sumakola berkata siapa Abdullah. Nah, kan Abi. Wakana ada siapa Ibnu Maktum itu rajul orang laki-laki akma yang buta. La yunadi yang tidak adzan siapa Ibnu Maktum kata yuqala sehingga diucapkan lau kepada Ibnu Maktum apa yang diucapkan asbakta masuk waktu pagi siapa engkau, asbakta masuk waktu pagi siapa engkau. Bab ini menerangkan adanya orang yang buta apabila ada yang kasih tahu sudah masuk waktu. Jadi gini, sunatnya adzan itu orang itu bisa melihat karena menyangkut waktu. Nah sekarang orang yang buta itu boleh adzan, ya kan? Cuman harus ada yang ngasih tahu, dia nggak tahu waktu kan? Itu maksudnya gitu. Karena sunatnya ada itu orang yang bisa melihat karena menyangkut waktu. Nah Rasulullah bersabda Bilal itu tugasnya adzan waktu malam. Kalau Ibnu Maktum itu tugasnya Bilal waktu subuh. Maka Nabi bilang kalau Bilal adzan itu fakulu wasrobu. Ini bagi yang sahur. Masa fakulu wasrobu sahurlah. Yang qiyamul lail karena waktu itu belum masuk waktu subuh. Nah dari hadis ini ulama itu berpendapat hendaknya ada dua tukang adzan untuk malam. Satu adzan pertama sebelum subuh, dua adzan subuh. Tugasnya adzan pertama adalah kalau waktu puasa ini kan untuk bangun orang sahur, ya kan? Secara umum untuk bangun orang qiyamul lail. Nah, makanya Nabi bilang kalau Ibnu Maktum sudah adzan itu berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau belum masih adzan, wasrobu makan minum itu. Nah, Ibnu Maktum itu seorang akma, seorang buta kan. Beliau tidak akan adzan kecuali dibilang asbakta subuh. Sebetulnya namanya Atika. Jadi Ibnu Maktum itu namanya Abdullah kan. Jadi Ibnu Maktum itu namanya Abdullah dikatakan Amrun, dijuluki Maktum, Ummi Maktum.
namanya Atika binti Abdullah. Maktum itu maknanya orang yang tersimpan. Karena maaf ini kan, jadi cahaya matanya itu tersembunyi, nggak nampak gitu maksudnya. Maka bahasanya kan dibilang buta kan tidak enak kan. Nah, sehingga bisa Ibnu Ummi Maktumin. Nah, itu julukan. Maktum itu maknanya orang yang disimpan pandangannya, sinarnya matanya itu kan. Maka dia itu kan buta kan. Itu abasa wa tawal wa anja'ahul a'ma. Itu kan anja'ahul a'ma. Itu maksudnya Ibnu Maktum. Itu julukannya. Babul adzan ba'dal fajri, bab menerangkan adzan setelah fajar. Jadi setelah fajar. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana. Babul adzan, bab menerangkan adzan ba'dal fajri setelah munculnya fajar shadiq, setelah munculnya fajar. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibn Yusuf, qala Abdullah akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah ibn Umar, qala Abdillah akhbar bi khabar ni para sahabat itu siapa Hafsah beri kabar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu idza takafa apabila berdiri tegak. Karena itikaf itu berdiri tegak, ada yang mengartikan menunggu. Nabi itu idza takafa apabila berdiri tegak al muadzinu siapa orang yang adzan li subhi untuk salat subuh wabada dan sudah nampak as-subuh apa subuh, berarti maksudnya fajar shadiq dan nampak subuh berarti sudah masuk waktu. Sholat maka sholat siapa Rasulullah rakaataini dengan 2 rakaat khafifaini yang ringan keduanya qabla an tuqama sebelum hendaknya dikomati. Apa yang dikomati? As-sholatu apa? Sholat. As-sholatu apa? Sholat. As-sholatu apa? Sholat. Ini menerangkan adzan ba'dal fajri, setelahnya masuknya fajar, setelahnya munculnya fajar di subuh kan. Nabi itu idza takafal muadzin, kalau untuk adzan sudah tegak, jadi sudah siap adzan. Kan itikatnya intasoba iman. Sudah tegak itu maksudnya sudah siap adzan. Terus sudah adzan, maka Nabi itu sholat 2 rakaat khafifaini. Maka bacaannya masih itu kan qul ya ayyuhal kafirun dengan qul. Setelah rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua surat Fatihah qul, maka khafifah ringan. Lama kan. Ada yang mengatakan enggak, bacaannya itu rakaat yang pertama setelah Fatihah alam apa? Nasro, yang kedua alam qoblaan tuqama sholat sebelum dikomati. Itu berarti menapa? Menunjukkan qobliyah subuh. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Saiban an Yahya an Nabi Salamah Anisa karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu usoli sholat siapa Nabi rakaataini dengan 2 rakaat khafifaini yang ringan keduanya bainan nida'i wal iqamah antara adzan dan qomat min sholati subhi. Dijelaskan qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna bilasnya Bilal yunadi itu adzan siapa Bilal dalam malam fatul wasrabu. Ini kebetulan waktu puasa, maka kalimatnya fatul wasrabu kata yunadi sehingga adzan Ibnu Maktumin. Babul adzan qabla al-fajr. Lanjut apa terus? Lanjut apa terus, Pak? Pun masuk dulu. Sekarang nggih. Lanjut. Apa? Gimana? Apa waktu? Pun masuk waktu. Apa? Gimana? Bisa tuh bab. Babul adzan, bab adzan qabla al-fajri. Tadi kan adzan tadi kan ba'dal fajri, sekarang qoblal fajri. Sebelumnya fajar. Jadi fajar itu kalau dimutlakkan maksudnya fajar shadiq. Qala berkata si Bukhari hadatsana Ahmad ibn Yunus, qala Ahmad hadatsana Zuhair, qala Zuhair hadatsana Sulaiman. At-Taimi an Abi Usman an Nadi an Abdillah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi la yamna anna sungguh. Nah, nun tauhid kan sungguh jangan mencegah. Sungguh jangan mencegah akadakum pada salah satu kamu semua au akadan atau salah satu minkum yang sebagian dari kamu semua adanu Bilalin apa adanya Bilal min sahur dan sahurnya apa akad. Fa inna maksudnya Bilal yu'adzinu adan siapa Bilal au yunadi atau adan siapa Bilal dalam waktu malam.
Liyarji'a, tujuannya liyarji'a supaya mengembalikan siapa Bilal qaimakum pada orang yang qiyamul lail. Qaimakum pada orang yang qiyamul lail kamu semua. Orang yang qiyamul lail kamu semua. Waliyunabbiya, dan supaya membangunkan siapa Bilal naimakum pada orang tidur kamu semua. Walaisa, dan tidak ada apa perkara ayakula itu hendaknya muncul atau jelas. Ayakula apa hendaknya jelas atau muncul. Mana yang muncul jelas yakula. Al-fajr apa fajar sodik awis subuh atau subuh. Waqala berisyarah. Waqala dan isyarah siapa Nabi bi asabihi dengan beberapa jari-jarinya Nabi. Warafa'a, dan mengangkat siapa Nabi pada asabihi, mengangkat ila fauku ke atas. Watok-to'a, dan menurunkan jari-jari siapa Nabi. Watok-to'a yang diinggulkan menurunkan. Watok-to'a kan diinggul bisa menurunkan jari-jari. Watok-to'a, dan menurunkan jari-jari siapa Nabi ila asfalu ke bawah. Kata yakula sehingga isyarah siapa Nabi. Sehingga isyarah siapa Nabi hakada kali seperti ini. Nah, keadaan ini kan belum jelas. Makanya waqala Zuhair. Waqala Zuhair itu menafsiri lafaz hakada. Nah, supaya jelas kan? Waqala, dan berkata isyarah. Waqala, dan isyarah siapa Zuhair bisa babata ini dengan kedua jari-jarinya, kedua jari petunjuknya. Bisa babata ini dengan kedua jari petunjuknya apa? Zuhair. Ikhdauma, bermula salah satunya sababata ini itu fauqal ukhra, di atas yang lain. Sumamada, kemudian sumamada memanjangkan siapa Zuhair. Memanjangkan siapa Zuhair pada sababa itu an yaminihi, dari arah kanannya Zuhair, wasimalihi, dan arah kirinya Zuhair. Dan arah kirinya Zuhair. Ini Nabi memberikan instruksi. Kalau Bilal itu adzan, itu jangan mencegah, kamu selalu lanjutkan, karena Bilal tugasnya adzan waktu malam. Nah, tujuannya apa? Adzan sebelum fajar. Ini kan sebelum fajar. Itu liyarji'a qaimakum. Ini kita renung sama-sama. Jadi Bilal kan adzan waktu malam, supaya orang itu tahu dia kan itu masih waktu sahur, masih waktu sahur. Liyarji'a qaimakum, supaya orang yang qiyamul lail itu mau kembali. Gimana mau kembali? Barangkali mau meneruskan qiyamul lail, monggo, karena waktu masih ada. Itu masa gitu kan. Mau meneruskan wiridnya, monggo, wiridnya malam barangkali kan waktu masih ada, belum subuh. Nah, jadi yang qiyamul lail, sholat witir, monggo terus, itu belum subuh. Walina biar naimakum, yang tidur biar bangun, bangun. Yang mungkin dia belum sahur, dia sahur lah. Yang mau qiyamul lail lah. Walaisa ayakula al-fajr subuh ini kan. Walaisa ayakula fajar sodik atau subuh itu ayakula belum jelas, belum muncul. Maka makna ayakula itu makna jelas atau muncul. Nah, maka seperti ini kalau tidak nengok sarah-sarahnya juga bisa paham. Ayakula ya, maknanya jelas atau muncul. Hadis ini kayak ini. Ini kita harus menyadari lah. Kita ini sebetulnya benar Pak Fauzan kan mengikuti ulama-ulama dulu, Fauzan kan negara Ahmad itu kan. Kalau gitu ikut kita marit pada jelas. Nah kan, jadi waktu itu walaisa kan berarti belum, fajar itu belum muncul, jadi masih belum fajar kan. Waqala Nabi isyarah, ini qala bimana isyarah, itu min itlaqil qaul wa idhatil fi'li. Nah, yang diucapkan qala, kan, tapi yang disebut al-fi'l isyarah. Nabi isyarah bi asabihi wa rafa'aha. Nabi isyarah dengan jarinya ke atas. Ini menunjukkan bahwa fajar kadhib itu adalah sinar menjorok ke atas. Nah, maksudnya waqala isyarah siapa Nabi bi asabihi dengan jari Nabi wa rafa'a ila fauku. Jadi apa? Ke atas ke bawah. Itu maksudnya fajar kadhib itu sinarnya menjorok ke atas. Itu maknanya gitu. Nah, kemudian hatta yakula hakada. Terus Nabi isyarah hakada. Nah, hakada itu gimana? Zuhair yang menerangkan. Hakada itu maksudnya isyarah dengan kedua apa? Jadi petunjukkan. Nah, jadi kalau fajar sodik itu adalah melintang. Hakada. Jadi sinarnya melintang. Kalau fajar kadhib itu menjorok ke atas ke bawah. Kalau fajar sodik itu hakada.
hakada. Ke kanan dan ke kiri kan hakada. Paham maksudnya kan? Harus jalankan dengan jari-jari. Nah, inilah kadang-kadang isyara itu lebih memahamkan daripada perkataan. Daripada perkataan. Contoh begini, misalkan ada orang nanya begini. Enggak, rondo royal itu apa sih? Apa rondo royal itu repot. Rondo royal. Tahu rondo royal? Tahu gunting gitu lah daripada taruhannya. Tahu gunting itu apa? Tahu gunting itu kan tahu hamil. Ya. Nah, mestinya kalau orang tahu gunting itu tahu terus dalam iki diisi iki. Nah, kan dengan ditunjukkan tahu gunting seperti tahu gunting. Nah, kan lebih jelas. Digambarkan lebih jelas daripada hanya sekedar omongan. Ini kadang isyara itu lebih memahamkan, petunjuk lebih memahamkan daripada ucapan. Hanya diwadakan. Ini berarti fajar sodik. Kalau menjorok ke atas ke bawah berarti fajar kadhib. Ini sisi maksudnya gitu. Qala Imam Bukhari hadatsana Isa qala Isa abarana Abi Usama qala Usama qala berkata siapa Ubaidullah hadatsana Anil Qasim an Aisyata an Qasim Muhammad Aisyata ana wa Nafi'in an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata si Bukhari kaun Imam Bukhari. Kaun kan ay qala pindahkan ayat tahfidz sanad ila akhir. Jadi kata sini Imam Bukhari punya dua sanad, dua jalur. Wa hadatsani Yusuf ibnu Isa al-Marwazi. Qala Yusuf hadatsana Al-Fadl ibnu Isa qala Fadl. Hadatsana Ubaid ibnu Umar anil Qasim Muhammad an Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi qala inna Bilal yu'adzimu bilailin fakulu maka makan wasrabu hatta yu'adzina ibnu Maktumin. Ini sama dengan tadi kan hanya menguatkan saja. Wa alam bis